SMA Negeri 5 Bandar Lampung proudly present Paradigma Podcast Radio Gema 5. Kegiatan uji petik desiminasi oleh Korlantas Polri AKBP Danang Asrifuddin dan Ditlantas Polda Lampung di SMA Negeri 5 Bandar Lampung tanggal 16 Mei 2023 yang telah melaksanakan pendidikan lalu lintas. Implementasi bahwa hanya siswa yang memiliki SIM, STNK, dan stiker yang diizinkan parkir roda 2 di parkiran sekolah dengan membiasakan mematikan sepeda motor di gerbang dan mendorongnya sampai ke tempat parkir. Jadi tadi Ibu Guru sudah sampaikan maksud tujuan kedatangan kami dari Mabes Polri ini mewakili pimpinan kepolisian ya terkait program desiminasi. Kalau misal ada kecelakaan dan korbannya itu kayak kita anak yang punya SIM di jalan dan bawa motor, tapi yang nabrak tuh yang udah punya SIM dan legal untuk berkendara, itu kira-kira salah siapa ya Pak? Terkait siapa yang salah, ya pastinya kedua-duanya salah. Tidak melihat lagi itu punya SIM atau enggak. SIM itu hanya sebatas registrasi kompetensi. Tapi kalau kelalaian itu ada perilaku masing-masing. Nah, jadi harus membedakan. SIM itu bukan untuk objek kelalaian, bukan.
SIM itu hanya syarat administrasi. Ini singkat saya perkenalkan diri Pak, nama saya Keisha Giladama, saya dari kelas 11 Sempana. Pertanyaan saya adalah dulu jika ada lantas antara pengendara roda 2 dan roda 4, pengendara roda 4 yang akan menjadi pelaku, biasanya disebut pelaku. Nah, karena seiring zaman, maka peraturan tersebut berubah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak ketika ada laka lantas antara pengendara roda 2, di mana pengendara roda 2 ini anak di bawah umur yang belum memiliki SIM dan melakukan kelalaian sehingga motornya ketika bertabrakan dengan roda 4 ini terpleset di depan, itu akibat kelalaiannya sendiri. Tapi kebetulan kakak dari pelaku kelalaian ini adalah seorang TNI atau polisi. Yang sepeda motor tadi. Ya, dan karena pelaku ini meninggal dunia di tempat akibat kelalaiannya sendiri, kakaknya sebagai TNI atau polisi ini menuntut. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai Korlantas? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini Mbak siapa sih? Aisyah. Ini jawabannya hebat juga ya. Terus tadi, apapun kondisinya, ketika sudah diketemukan kelalaian terbesarnya ada padanya, maka yang bertanggung jawab yang bersangkutan. Ketika itu katakan tersangka juga meninggal, berarti bisa ditutup menjadi gugur demi hukum. Kalau memang terbukti unsurnya gitu ya. Nah sebetulnya nggak perlu ribut, mau kakaknya bapaknya nggak perlu ribut, harus dipahamkan saja. Ini kejadian nyata ya. Nah justru itu, ya saya yakin ini dapat contohnya karena kejadian nyata gitu ya. Jadi memang begini, lalu lintas ini apa ya? Ya itu tadi egonya, terus merasa apa istilahnya itu, jalan itu kayak punya sendiri, merasa paling benar, akhirnya tertutup bahwa itu tuh bisa dilakukan penyelidikan kelalaiannya di mana. Ya, maka dari itu kita lagi ada jadwal apa? Jalan milik bersama. Milik bersama itu artinya apa? Semua punya hak yang sama di jalan. Jadi nggak boleh lagi merasa aku pengen cepet, pokoknya 15 menit harus sampai, wah terus main apa segala macam. Ya, nggak peduli bahwa yang di situ ada orang lagi hamil di antara ambulan segala macam. Nah sama ini, tahu udah punya SIM di bawah umur, kan baru melanggar. Satu, dari segi administrasinya udah nggak memenuhi syarat, itu udah satu pelanggaran. Terus kecelakaan yang mengakibatkan dia terpeleset, bukan tabrakan langsung, bukan ya? Kena lubang jatuh yang mungkin kemudian kena mobil, terus meninggal di tempat. Itu polisi juga nggak akan gegabah melakukan pengukuran TKP, olah TKP, karena akan ditarik garis tubuh, kemudian jarak titik tabrak dan sebagainya, penyebab kematian dan sebagainya. Itu akan dilakukan penyidikan. Ya. Di sini yang terdorong itu hanya melihat apa? Dia anak, dialognya itu anak itu semua sudah dimaafkan, apapun perilakunya dimaafkan, dimaklumi. Terus minta pertanggungjawaban kalau namanya mobil itu lebih gede harus lebih hati-hati, kan begitu. Nah, karena konteksnya begitu cara berpikirnya. Sementara di dalam proses penyidikan pun bukan itu. Mau dia trailer roda 12, ya, lawan sepeda motor kecil, itu tetap penyidikannya prosesnya sama. Yang lari siapa? Ya. Kalau ini si anak, dia jatuh karena lubang, ya kan gitu ya. Terus ada mobil. Ini satu arah atau lawan arah? Kemudian jatuh pas di arahnya mobil gitu ya. Ya betul. Terus kena mobil mati. Ya kan gitu ya. Sekarang begini, si anak ketika jatuh, dari jarak dia jatuh dengan lubang itu akan diukur kesempatan mata melihat lubang, kemudian mampu ngerem menghindari lubang seperti apa, dilakukan tidak. Kan begitu. Kalau si anak karena nalarnya anak nggak akan ketemu ke sana. Yang ada apa? Dia kenceng hajar, itu nalar anak. Makanya itu tadi tes psikologi wajib, emosionalnya seperti apa.
kestabilan psikisnya dengan melihat kondisi di jalan yang seperti itu, bagaimana? Ada nggak upaya dia mengurangi kecepatan? Ya kan? Ada nggak fokus dia melihat objek jalan? Kan begitu. Ya, ini yang perlu dipahamkan. Dan tidak semua orang bisa bicara dengan keluarga korban akan begitu itu tidak bisa. Karena apa? Pihak yang merasa korban tergelimi, menjadi korban itu akan yang muncul hanya tuntutan saja. Tidak mampu koreksi, padahal kelalaian tetap ada di pihak. Mobil juga bisa dikatakan lalai. Kenapa? Dia kecepatan maksimal berapa di situ? Over nggak? Terus jarak titik temu dengan si anak tadi yang kena tabrak tadi, ada nggak jeda untuk pengereman dan sebagainya? Jarak pandang dia terhalangi tidak? Kalau tidak terhalangi berarti tidak bisa mengatakan tidak lihat. Alasan saya tidak lihat, nggak mungkin kalau tidak ada bahan yang menghalangi. Kondisinya lurus, terang, cuaca bagus, siapapun normal orang pasti lihat. Dan jaraknya wajar, katakan 10-15 meter, jarak pandang itu masih wajar. Nah seperti itu akan dilakukan penyidikan. Asumsi dari pihak korban mau seperti apapun hak dia dengan tingkat pengetahuan dia seperti itu. Nah kadang yang muncul arogan